Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir siap memecat pelatih maupun talent scouting, pemandu bakat yang memasukkan pemain titipan di timnas Indonesia. Bahkan, dia mengancam akan membubarkan tim jika terbukti ada pemain titipan. Menurut Erick, hal itu sebagai bentuk transparansi serta regenerasi pesepak bola matang untuk Indonesia di masa mendatang. Hal itu ditegaskan Erick Thohir ketika disinggung penunjukan Simon Tahamata, Om Simon, selaku kepala pemandu bakat PSSI. Kami sedang membentuk roadmap talenta dari Indonesia bagian timur, tengah, dan barat yang diketuai Simon Tahamata. Nanti masing-masing ada tim talent scouting. Mereka tiap bulan akan melaporkan kepada Om Simon hasilnya. Termasuk memapping pemain diaspora di Eropa maupun Amerika, kata Erick Thohir sesuai drawing ASEAN U23 Championship di Jimbaran, Badung, Jumat, 30 Mei 2025. Tidak ada pemain titipan, tidak ada scouting titipan. Kalau ada seperti itu, percuma ada Om Simon. Harus profesional, tidak ada bayar-bayar. Kalau ada, saya bubarkan. Begitu juga kalau ada pelatih, saya copot langsung. Ini untuk merah putih, harus transparan dan Indonesia punya regenerasi bagus, sambung dia. Simon Tahamata juga sudah berbicara dengan pelatih timnas senior, U23, U20, hingga U17 untuk program regenerasi ini. Saya tidak mau nanti ada dikotomi pemain U17 yang disebutkan belum cukup umum main di tim senior. Sekarang sudah beda dengan bantuan teknologi, kesehatan, dan fisik. Yang membedakan sekarang adalah skill dan mindset, tandasnya. Timnas Indonesia U23 asuhan Gerard van den Burg akan memiliki agenda pada di tahun ini dengan menghadapi Piala AFF U23 2025 dan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam 2 hari beruntun, Garuda Muda mendapati nasibnya di 2 ajang tersebut yang melaksanakan drawing untuk fase grup dan kualifikasi. Pada Kamis, 29 Mei 2025, kemarin, Timnas Indonesia U23 diketahui bakal berada di grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026. Dalam turnamen yang diselenggarakan di Sidoarjo pada 3 hingga 9 September 2025, Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan, Laos, dan Makau. Sedangkan pada Jumat, 30 Mei 2025, pagi WIB, Timnas Indonesia U23 diketahui terundi di grup A untuk Piala AFF U23 2025 bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Mempersiapkan diri untuk ajang tersebut, Gerard van den Burg sudah mulai mengumpulkan timnya, termasuk dengan mendekati Jens Raven yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia U20. Rafael Struijk juga masih bisa dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23, namun ada satu striker lain yang bisa diandalkan. Dia adalah Mauro Zijostra, yang beberapa waktu lalu diklaim diinginkan oleh Van den Burg di tim U23. Hal ini dibeberkan oleh Yusa Nugraha yang berbicara langsung kepada Mauro Zijostra mengenai proses naturalisasinya. Yusa mengatakan bahwa Zijostra sedang melakukan proses secara aktif dengan Fardi Bahdim yang juga menjadi agen dari Timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu, atau seminggu yang lalu, aku tanya ke Mauro saat kita ngobrol-ngobrol tentang, apakah kamu dapat kabar lebih banyak tentang proses naturalisasi dengan PSSI? Kata Yusa dalam unggahan 13 Mei 2025. Dia bilang, saat ini kita juga sedang melakukan proses, dan dia juga melakukan proses itu dengan Fardi agen dari Timnas Indonesia. Dia juga bilang bahwa saat ini harus mengurus beberapa hal soal paspor Belandanya, tambahnya. Lebih lanjut, Zijostra diklaim diinginkan langsung oleh Gerard van den Burg untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Mauro juga cerita bahwa Gerard
yang jadi pelatih kepala timnas U23, yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama timnas U23, kata Yusa. Mauro bilang bahwa Gerald sangat tertarik atau sangat menginginkan Mauro memperkuat timnas Indonesia U23. Jadi dari pihak pelatih, Gerald, Mauro sangat dibutuhkan di timnas Indonesia U23, tambahnya. Sebagai informasi, Mauro Zijostra masih berusia 20 tahun yang berarti dia bisa memperkuat timnas Indonesia U23. Selama setahun terakhir, dia sudah sering dikaitkan dengan skuad Garuda namun proses naturalisasinya belum dilanjutkan hingga kini. Namun, jika Vandenburg sendiri sudah memintanya, mungkinkah striker FC Volendam ini pada akhirnya dinaturalisasi? Mari kita tunggu. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak sabar menjamu timnas U23 Malaysia. Timnas U23 Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di grup A dalam ajang Piala AFF U23 2025. Selain dua tim tersebut, ada Filipina dan Brunei Darussalam pada grup yang sama. Tentunya, duel melawan Harimau Malaya jadi ajang yang sangat ditunggu supporter timnas. Apalagi, pertandingan nanti akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Erick Thohir menjelaskan bahwa Malaysia memang jadi salah satu radar timnas Indonesia untuk menggelar laga uji coba. Salah satunya dengan mengundang mereka untuk bulan September nanti bersama Kuwait dan Lebanon. Namun, sampai saat ini pihak Harimau Malaya masih belum ingin bersua dengan skuad Garuda. Sejauh ini baru Kuwait dan Lebanon yang berpeluang hadir pada FIFA Matchday tersebut. Memang kita sudah kangen bertemu dengan Malaysia. Memang salah satunya saat ada jendela, kesempatan untuk FIFA Matchday September. Kita mengundang Malaysia juga, sebelum kita memastikan ada Kuwait dan Lebanon, kata Erick Thohir. Ketum PSSI sekaligus memastikan laga melawan Malaysia gagal digelar. Pasalnya, pihak Harimau Malaya menolak karena ada pertimbangan lain. Tentunya, ini membuat pertemuan kedua tim di level senior harus tertunda. Namun mungkin tim senior Malaysia ada pertimbangan lain, lanjutnya. Erick menilai bahwa ini jadi kesempatan tepat untuk mengukur kekuatan kedua tim. Tentunya, Malaysia sudah tidak bisa mengelak untuk berjumpa dengan timnas karena mereka bertarung di Piala AFF U23 2025. Ini jadi kesempatan emas untuk memberikan sambutan hangat untuk rival Indonesia tersebut. Pertarungan kedua tim tentunya akan berjalan sengit karena membawa gengsi masing-masing wilayah. Garuda Muda berada di atas angin karena akan ada puluhan ribu supporter yang hadir di stadion. Ternyata ini bukan diundang tapi dipaksa harus datang, tutupnya.